Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila ada yang ingin bertanya tentang apa itu agama Islam, kita sudah membahas pada 2 pertemuan yang lalu tentang istilah apa itu iman, apa itu Islam. Hari ini secara khusus kita membahas agama Islam yang mencakup iman dan Islam itu sendiri, yang diistilahkan sebagai sebuah agama. Apabila seorang ingin masuk ke dalam agama Islam, dia ingin tahu apa sih agama Islam itu? Nah, ini yang akan kita jawab pada pertemuan singkat kita pada hari ini. Islam, ya, sebelaku sebuah agama berlandaskan kepada keimanan, kepercayaan dan keyakinan bahwa sesungguhnya, ya, di balik daripada semua yang kita lihat ini adalah ada pencipta, penguasa yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Tidaklah sesuatu itu ada dengan sendirinya, tidak. Di sana ada yang menciptakannya sedari awal. Di sana ada yang menjadikannya dari sejak awal, dan kemudian Tuhan akan mengembalikannya seperti sedia kala, ya. Dan nanti Tuhan akan menciptakannya lagi dalam bentuk yang kita tidak tahu, di mana Allah telah menjanjikan yang hidup akan mati dan nanti akan dihidupkan kembali. Kemudian, ya, Islam berlandaskan kepada bahwa manusia ini tidaklah hidup di satu alam saja seperti ini. Kehidupan manusia ini, ya, telah dirancang oleh Tuhan sejak sebelum dia diciptakan, ketika sedang diciptakan dan sedang ada seperti ini, dan juga setelah dia tidak ada. Ketika dia tidak ada di bumi ini, dia akan mati, tapi dia akan hidup lagi di alam sana, akan hidup lagi nanti di alam barzakh, dan dia akan hidup lagi nanti di alam hari akhirat, alam hari kiamat nantinya. Jadi manusia tidaklah datang ke bumi ini secara tiba-tiba, kemudian hilang secara tiba-tiba, tidak. Tapi manusia sejak diciptakan sudah ada yang menciptakannya dengan tujuan, dan setelah itu dia akan mati juga ada di sana tujuan, dan nantinya dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap segala amalan yang dia lakukan. Kemudian Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam ini adalah agama yang meyakini bahwa ada kehidupan setelah mati, di sana akan ada hari kiamat, dan kehidupan setelah mati itu hari kiamat nantinya ketika manusia semua dibangkitkan kembali sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir diciptakan Tuhan, itu akan nantinya diminta pertanggungjawaban terhadap segala amalannya. Kalau dia baik, maka akan baik pula tempatnya. Kalau dia jahat, kalau dia kafir, kalau dia ingkar kepada Tuhannya, ada juga tempat khusus bagi orang-orang seperti ini, apa yang diistilahkan dengan neraka. Nah, oleh sebab itu manusia tidak bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Lalu Tuhan menurunkan, Allah mengutus seorang manusia untuk menerima wahyu dan mengabarkan kepada seluruh umat manusia tentang apa yang diwahyukan kepadanya, tentang kewajiban daripada manusia kepada Tuhannya. Kewajiban manusia selaku hamba kepada Tuhannya itu diwahyukan dalam kitab suci namanya. Maka di dalam Islam mengajarkan bahwa ada diutus para nabi, para rasul setiap kurun, setiap masa, untuk supaya mengajarkan manusia apa yang dikehendaki oleh Tuhannya dan apa yang diwajibkan oleh Tuhan kepada manusia, supaya mereka selamat hidup di dunia dan juga mereka selamat nantinya di akhirat. Dan para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah, dipilih dan dimuliakan.
oleh Allah, dan berakhir Nabi ini dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad yang terakhir? Karena kehidupan manusia setelah ini adalah sudah dekat dengan hari kiamat, dan juga bahwa risalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu bisa diamalkan untuk seluruh umat manusia dan tidak bersifat adalah berakhir masa, tidak bersifat tidak, istilahnya kadaluarsa, maaf ya, tidak ada kadaluarsa bagi ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Tuhan boleh berlaku pada setiap masa. Lalu setelah itu, bagi seorang yang ingin masuk ke dalam Islam, dia akan melakukan apa? Dia akan mengikrarkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengungkapkan dua kalimat syahadah. Dia beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, dan beriman pula kepada qada dan qadarnya Allah. Lalu diwajibkan, setelah dia meyakini itu semua, diwajibkan bagi seorang Muslim untuk dia melaksanakan amal ibadah. Amal ibadah seperti dia melaksanakan solat, yang solat itu tidak sampai 1 jam dalam satu hari semalam Allah minta padanya. Kemudian pada setiap tahun dia akan berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian pada hartanya dia keluarkan zakat yang merupakan hak terhadap fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan, 2,5% setiap tahun dia keluarkan. Lalu kemudian setelah itu wajib baginya untuk melaksanakan haji ke Baitullah, ke Makkah Al-Mukarramah, kalau dia mampu untuk melakukan semua itu. Wajib untuk dia melakukan itu kalau dia mampu. Tidak semua orang, bagi yang mampu saja. Nah, lalu kemudian ya, ada di sana lagi ibadah yang wajib dia laksanakan, ya, untuk supaya dia itu dianggap sebagai seorang Muslim. Ibadah ini adalah ibadah berupa akhlak-akhlak mulia yang semua orang akan mengatakan itu adalah amalan yang sangat mulia. Wajib baginya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wajib baginya untuk berakhlak mulia, baik dengan tetangganya. Ya, wajib bagi dia untuk menunaikan janji-janjinya. Ya, wajib bagi dia untuk berkata jujur, ya. Ini adalah, ya, wajib bagi dia untuk melaksanakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Ini adalah ibadah akhlak pada diri seorang Muslim. Lalu kemudian ada lagi di sana ibadah yang wajib untuk ditinggalkan. Ibadah untuk ditinggalkan, ya. Apabila dia meninggalkan ini, merupakan ibadah dia kepada Allah. Ini juga bagian perilaku seorang Muslim. Apa itu? Diharamkan baginya untuk membunuh, diharamkan baginya untuk berzina, ya, diharamkan baginya untuk mencuri, diharamkan baginya memakan harta riba, diharamkan baginya untuk berbohong, berdusta, berkhianat, ya. Seorang Muslim ibadahnya adalah meninggalkan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Haram baginya untuk memakan babi, haram baginya untuk berjudi, diharamkan. Harus bagi dia untuk menjauhkan diri daripada perjudian. Haram baginya untuk minum minuman keras, minuman beralkohol, sabu-sabu, dan segala macam bentuk daripada minuman atau benda yang bisa menghilangkan akal sehat, haram baginya. Jadi seorang Muslim punya ibadah yang sifatnya adalah akhlak, dia harus melaksanakannya. Ada ibadah yang sifatnya adalah dia tinggalkan pekerjaan itu, dia akan menjadi sosok seorang Muslim yang sejati, yang diinginkan. Dan inilah, ya, contoh daripada seorang Muslim, dan dalam bentuk ibadahnya dan juga dalam bentuk keyakinan-keyakinan yang bagi seseorang dia akan masuk dan akan menjadi seorang Muslim. Dan inilah Islam yang kita paham dalam, ya, yang diajarkan di dalam Islam. Ya, Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu adalah agama Islam. Inilah agama secara global sedikit tentang Islam. Yang ingin mengetahui apa itu Islam supaya saya memutuskan untuk mengenal dan untuk masuk ke dalam Islam, inilah secara global kilasan tentang
Islam yang mesti diketahui oleh siapapun yang ingin masuk ke dalam agama Islam. Agama Islam, agama yang sesuai dengan hati nurani. Agama Islam, agama yang sesuai dengan logika. Agama Islam adalah agama, lebih daripada itu adalah merupakan risalah wahyu, ajaran daripada nabi-nabi yang terdahulu, dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Musa membawa ajaran yang sama, Isa membawa ajaran yang sama juga, dan sempurna itu semua pada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Jadi Al-Quran menjadi pedoman penting bagi umat Islam dalam Islam sebagai wahyu Allah. Di dalam Al-Quran itulah semua terdapat ajaran-ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang Muslim. Agama Islam dan Al-Quran di situ adalah memperbaiki segala bentuk penyelewengan yang sudah dilakukan pada ajaran-ajaran Nabi terdahulu dan juga pada kitab-kitab yang terdahulu. Dia adalah penyempurna daripada semua ajaran-ajaran para anbiya sebelum Nabi Muhammad. Sebab itulah Allah, Al-Quran dan juga Nabi Muhammad ini adalah sumber ajaran penting di dalam Islam. Yang ingin mengetahuinya adalah dia beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Nabi Muhammad, bukti dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.